Jadi dahulu saya dengar ya, alasan mengapa judi dilegalkan itu antara lain adalah agar judi ini tidak merebak, menyebar. Maka pemerintah menyediakan fasilitas khusus kalau berjudi di sini. Yang datang ke sini hanya orang-orang yang memang sukanya berjudi ya. Bahkan di Malaysia katanya juga ada pulau yang khusus menyediakan orang-orang yang judi, tapi kalau KTP-nya Islam tidak diperbolehkan begitu. Nah, jadi memang di negara kita juga banyak orang-orang yang non-Muslim. Nah, sedangkan orang yang Islam juga banyak yang masih ikut berjudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mari pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, bagi kalian yang barangkali menggemari Bang Haji Umairama seperti saya, itu penggemar dulu masa kecil saya, zaman saya SD itu sudah senang sama beliau. Salah satu lagu beliau yang populer adalah berjudul Judi. Judi ngoak gitu. Nah, kali ini dalam bincang-bincang saya dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Isam akan membahas tentang judi. Jadi mengapa judi itu dilarang oleh Islam, dan bahkan tidak hanya oleh Islam, sebetulnya pemerintah pun melarang judi. Tapi ya itu penggemar judi masih banyak, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Masih mending kalau sodakoh ya, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini judi, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dan dalam banyak hal juga terjadi pembiaran gitu kan oleh negara gitu kan. Oke teman-teman, mari kita ikuti bersama bincang-bincang saya dengan Ustadz Muhammad Ridho Isam tentang judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi Ustadz berbincang-bincang untuk memberikan pencerahan kepada umat. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang judi Ustadz. Dan judi ini tentu di Al-Quran juga sudah ada, tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat banyak umat yang kadang tidak tahu, tidak memahami bahwa apa yang dilakukan sebetulnya mengandung kategori judi. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan kira-kira yang termasuk judi itu seperti apa dan bagaimana Islam memberikan suatu peringatan terkait dengan judi ini. Ya. Jadi judi itu berangkat dari keinginan atau harapan orang meraup banyak uang. Karena biasanya judi itu kaitannya dengan uang. Lalu dia tidak ingin capek-capek bekerja, ya, sabar, menabung. Dia maunya lompat saja, langsung dapat banyak begitu. Maka itulah setan, ya, mengganggunya, sehingga dia menjadi gila terhadap harta. Dan akibatnya orang yang demikian itu menghalalkan yang diharamkan, ya. Atau mungkin dia tidak tahu ini haram gitu ya. Tapi yang jelas judi itu bukan hanya agama yang melarang ya, tapi negara juga, pemerintah juga melarang ya perjudian itu. Ada jenisnya judi sabung ayam, ya. Yang menang ayamnya dia dapat hasil ya, dari judi tadi. Nah, di dalam Al-Quran sendiri surah Al-Maidah ayat 90 Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras atau miras, kemudian maisir atau judi, ya. Kemudian juga ansab, dia berkorban untuk berhala, dan juga azlam itu
mengadu nasib dengan melempar anak panah dan sebagainya, itu adalah rijsun, perbuatan yang kotor, yang keji. Min amali syaiton, itu perbuatannya setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia, la'alakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi judi atau al-maisir itu benar-benar diharamkan, mutlak haramnya, tidak diperbolehkan. Itu bagian dari cara setan merusak manusia, yaitu menjadi orang yang ketagihan berjudi. Dalam perkembangannya judi itu luar biasa ya, dengan teknologi orang itu kemudian berjudi dalam event-event pertandingan yang sebenarnya diperbolehkan, misalnya pertandingan sepak bola dan lain sebagainya. Itu ada orang-orang yang berjudi ya. Pokoknya saya taruhan, misalnya saya taruh dia yang menang. Mungkin juga dalam pertandingan gulat, tinju dan sebagainya, itu orang kemudian berjudi. Jadi berjudi itu seperti spekulasi ya. Jadi orang yang berpikirnya seperti ini, spekulasi, mudah sekali tergiur dengan iming-iming ya, dengan harapan-harapan keuntungan berupa uang. Ya misalnya ada yang menjanjikan keuntungan 10%. Ya. Kalau panjenengan invest 10 juta, maka setiap bulan dapat 1 juta. Ya. Nah, itu dia tertarik itu. Dia tidak lagi memikirkan ini rasional atau tidak, ini seperti apa bentuknya dan sebagainya. Tapi yang penting saya sudah membuktikan dapat nih bulan pertama 1 juta, sampai bulan ke-10 saya terus dapat 1 juta. Padahal sebenarnya dia investnya 10 juta ya, tapi di belakangnya kemudian pada ikut nah, dan sebagainya, sehingga terjadilah namanya penipuan dengan. Nah ini mirip berjudi sebenarnya, atau ini bisa dikatakan pola pikir judi seperti ini ya. Orang ingin cepat dapat keuntungan, dapat untung ya, tapi dia tidak memperhatikan bahwa ada orang-orang yang dirugikan dan belum tentu dia itu nanti beruntung ya. Jadi lebih banyak yang rugi daripada yang untung ya. Demikian Pak. Oke, yang terjadi adalah judi itu kemudian diselenggarakan dalam tanda petik resmi, bahkan oleh penyelenggara negara. Dulu kita pernah punya Porkas, kita pernah SDSB. Punya SDSB ya, terus Nalo kan ya kan, Nalo Tre itu kan. Nah ini kan repot dalam arti kalau masyarakat yang nggak paham seolah-olah ini adalah sesuatu yang memang dipayungi oleh kebijakan, oleh hukum pemerintah yang legal gitu. Hal-hal yang semacam ini jika terjadi bagaimana umat harus menyikapinya gitu. Ya. Jadi dahulu saya dengar ya, alasan mengapa judi dilegalkan itu antara lain adalah agar judi ini tidak merebak, menyebar. Maka pemerintah menyediakan fasilitas khusus kalau berjudi di sini. Yang datang ke sini hanya orang-orang yang memang sukanya berjudi ya. Bahkan di Malaysia katanya juga ada pulau yang khusus menyediakan orang-orang judi, tapi kalau KTP-nya Islam tidak diperbolehkan begitu. Nah, jadi memang di negara kita juga banyak orang-orang yang non Muslim. Ya. Nah, sedangkan orang yang Islam juga banyak yang masih ikut berjudi. Nah, kalau sudah seperti ini agak susah saya ya membahasnya. Maksudnya, lah kalau pemerintah sendiri misalnya menyediakan, memfasilitasi, ya bagaimana rakyatnya? Paling-paling mereka yang tidak setuju ya protes, apa lewat demo atau lewat wakil-wakil mereka ya. Tidak mungkin mereka kemudian memberontak pada pemerintah kan. Jadi oleh karena itu cara untuk mendapatkan uang yang legal bagi pemerintah itu jangan melegalkan perjudian. Memang nanti kan ada pajaknya dan sebagainya. Carilah jalan yang lain yang diridhoi oleh Allah sehingga tidak melakukan atau memfasilitasi perjudian seperti itu. Yang terakhir Ustadz, ini mungkin sebagai closing, menarik apa yang pernah
dilakukan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Itu kan Judi. judi ngek gitu kan. Iya, betul. Dan salah satu syairnya kan mengatakan bahwa mengapa yang enak-enak itu diharamkan gitu. Jadi kaitannya dengan yang tadi Ustadz pernah sudah menyampaikan bahwa setan itu selalu menggoda manusia, di mata manusia sesuatu yang sebetulnya salah terlihat indah, terlihat ya, seperti itu ya. Ya, betul. Itu tazyin namanya. Jadi setan menghiasi pikiran manusia sehingga dia memandang enak, memandang lezat. Ya, misalnya contoh yang lain di luar judi, misalnya perselingkuhan. Ya, kenapa kalau berhubungan dengan istri atau suami orang kok lebih nyaman, lebih nikmat, lebih nafsu gitu ya? Ya itu karena memang setan itu mengganggunya. Bagi orang yang beriman tentu saja tidak demikian. Nah, tetapi memang kebanyakan masyarakat kita kan imannya itu perlu dijaga ya, jangan sampai justru ada fasilitas-fasilitas untuk berbuat kemaksiatan termasuk perjudian ya, sehingga mereka itu ketagihan istilahnya. Karena apa? Kepingin menang. Jadi pertama dia pasok sekian, nanti kalah ya, tambah lagi ya. Biasanya kalau belum menang dia belum mau berhenti. Tapi jangan mengira kalau sudah menang itu berhenti, dia ingin tambah lagi karena orang tidak akan pernah puas. Nah, begitulah nasihat kita, jangan sampai masyarakat itu tergiur dengan keuntungan sesaat ya, melalui korupsi, melalui judi. Bekerjalah ya, sabarlah ya, pelan-pelan, banyak-banyaklah justru bersedekah gitu. Iya. Terima kasih begitu Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan dengan penjelasan tentang judi ini masyarakat khususnya kaum muslimin hati-hati dan benar-benar menghindari perbuatan yang masuk kategori judi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.